Halo, jadi gue di sini mau ngasih informasi terkait bagaimana cara mencuci sepatu gunung yang menurut gue baik dan tepat dan eh, tidak merusak sepatu dan bisa dipakai lama. Nah, oke, kita langsung aja. Jadi untuk persiapannya yang pasti sepatu, kalian harus mempersiapkan sepatunya terlebih dahulu. Oke, misalkan ini sepatu gue udah gue pakai berkali-kali, mungkin lebih dari beberapa gunung kali ya. Dan dengan metode ini masih awet, maksudnya kayak dari solnya masih lumayan kuat, masih terbilang cukup kuat untuk tempur itu karena kan adanya perawatan. Dan gue juga bakal membahas nih perawatannya seperti apa aja yang diperlukan. Oke, pertama lo harus siapkan sepatunya terlebih dahulu. Habis itu lo juga harus butuh namanya ini lap microfiber. Setelah itu paling gue kayak butuh tempat buat air gitu. Setelah itu butuh sikat, yang pasti mungkin sikat yang halus atau yang kasar juga boleh. Habis itu juga gosok gigi. Nah, ini nanti dua sikat dan gosok gigi ini itu memiliki peran masing-masing. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu juga ini ada juga sabun untuk cuci sabun untuk sepatu. Ini sebenarnya lu merek apa aja juga boleh. Dan lu juga sebenarnya kalau misalnya nggak ada di rumah sabun cuci sepatu, itu juga bisa pakai sampo atau lo bisa pakai sabun bayi juga, karena dia sabunnya tidak memiliki apa namanya deterjen seperti itu. Lalu ini opsional ya, ini paling pakai parfum sepatu biar sepatu nggak bau, karena kan selama pemakaian di gunung kan mungkin kita ada keringetan, lembab yang terjadi di dalam sepatu ini dan membuat banyak bakteri yang menyebabkan bau kaki. Itu opsional aja, kurang lebih seperti itu. Lalu kita lanjut ke dalam caranya. Pertama adalah kita buka dulu nih tali-tali sepatunya. Buka tali sepatu. Habis itu ini udah dibuka semuanya. Ini kita pisahin. Nah, yang ini tali sepatu, sebenarnya tali sepatu nggak terlalu urgent banget untuk dibersihin, cuma gue masukin ke dalam botol lah, mangkok lah. Ini gue masukin habis itu gue taruh lah dia sabun. Nah, penggunaan sabun pun juga gue terbilang cukup sedikit aja, paling kalau untuk ini sedikit karena ini nggak terlalu banyak kotorannya. Di situ gue tambahin. Setelah gue tambahin ya udah gue diemin aja. Gue diemin kayak gue taruh biar kayak ibaratnya gue rendam aja lah dia. Habis itu kita masuk ke dalam ini, kita harus operasi biar. Nah, jadi ini kan ada 3 lapisan ya untuk dari sepatu itu sendiri. Ada bagian bawah, habis itu midsole dan juga paling atas. Nah, ini tuh gua bahannya ini sweat, dimana ini ada apa ya, cara spesial lah untuk sweat ini agar sweatnya nggak mati atau nggak rusak. Nah, untuk caranya, untuk yang pertama gue bahas mengenai bagian bawahnya dulu. Ini gue bakal menggunakan sikat gigi. Nah, ini gue bakal sikat gigi, lalu di bagian tengah itu sikat gigi juga. Untuk bagian atasnya, karena ini sweat, gue menggunakan sikat seperti ini yang halus dengan caranya itu maju ke depan ke belakang tapi tidak ditekan, jadi kayak rada ngangkat gitu. Habis itu nantinya di lapnya itu ditekan seperti itu. Dan pokoknya untuk semua pencucian itu harus langsung dilap biar nggak kering gitu, dan tidak menggunakan air. Jadi kita langsung contohin aja ya penggunaannya seperti apa. Ini gue langsung masukin air, gue masukin air sedikit aja untuk ini, baru kita sikat perlahan ke bagian yang kemungkinan itu kotor. Ini gue emang kalau misalkan nyikat kayak gini emang harus pelan-pelan dan penuh kesabaran ya, karena
Bisa dilihat sendiri ini kotorannya banyak banget, jadi kayak harus sabar. Nih kan udah lumayan bersih. Terkadang ada beberapa bagian sepatu yang masih nyangkut tanah gitu, cuma kayak gue udah nggak apa-apa ya, setidaknya gue udah ini bersih. Nah, gue biasanya tuh ngambilnya tuh dari air sabun ini, jadi kayak dia biar selalu ada sabunnya, biar semakin bersih, biar bisa selalu ngangkat kotoran-kotoran. Sebenarnya intinya tuh nantinya udah kayak gini-gini doang, nyuci sepatu aja tuh. Nah, dicek lagi bagian sudut-sudutnya biasanya masih ketinggalan. Kita lap ke semua bagian biar tidak ada air yang di permukaannya. Pakai lap microfiber ya. Kalau pakai tisu sayang aja, tisu saya pakai, ini pakai yang buat yang lain. Ini udah nih sepatu, menurut gue ini udah cukup bersih banget, nggak perlu bersih banget sebenarnya sih, yang penting kotoran permukaannya tuh udah hilang. Nah, misalkan ini dibuang, habis itu ini kita tinggal sikat bagian tengahnya ini, bagian tengahnya biar bersih. Ini udah gini, lap. Ngelap kan udah bersih lagi kan tuh, udah bersih lagi. Kita lap lagi lah di belakangnya. Yang belakang kayak gininya nggak apa-apa nih, asal bukan kulitnya, bukan catnya. Pakai ini biar sekalian maksudnya. Ini udah sini, kita gosok lagi, Bray. Kita gosok. Jadi kayak seperti baru lagi, nggak kayak awal-awal buluk buat. Buset, gue juga mau buang kalau misalkan udah ngeliat dari awal, tapi gak lah, sayang enggak. Jadi udah sejarah gue di Indonesia. Nah, habis itu kalau misalkan ada kalian bagian insole, kayak bagian insole gini, kalau misalkan kalian bisa lepas sepatunya ya lepas aja gitu kan. Kalau gue nggak bisa kan, kasihan kan. Nah, gimana ya, pasti udah kalau bisa lepas ya udah dimin aja, nggak terlalu kotor juga sih sebenarnya bagian bawah dalamnya. Paling nanti kalian nyikatnya tuh bagian sini nih, biasanya kan bagian sini rada kotor karena sering gesek-gesek ya, itu paling disikat-sikatin aja. Nah, habis itu bagian bawahnya juga di sini, paling bagian lidahnya juga di ini juga. Habis itu kita sikat, kita mulai nih sikatnya. Jadi gue rada pegel ya, kita sikat ke atas bawah aja gitu, ke atas bawah. Nah, itu juga. Oke, ini udah selesai. Sebenarnya untuk pencucian ini sih nggak terlalu jangan berharap banget sepatu kalian kayak baru lagi, karena mengingat bahan kayak ini tuh kayak menyerap gitu loh. Jadi kemungkinan ini cuma membersihkan permukaan aja. Kalau misalkan hilang atau nggak hilang ya udah, itu oke-okean kalian. Terkadang ada juga noda yang bisa dibersihkan atau enggak, ada yang nggak bisa. Itu ya udah, kalau dari gue sendiri sih nggak terlalu berharap banget noda-nodanya hilang, namanya juga dipakai kan. Yang ini kayak ngebersihin aja biar tanah tuh nggak kering gitu di sepatu, biar sepatu itu tetap sehat, tetap bagus gitu aja sih. Terus itu ini udah yang kayak gini, dilapnya kayak memuter gitu sih sebenarnya sih ngelapnya sih. Kayak kalau misalkan sepatu, gue kalau lebih khawatir tuh kalau misalkan sepatu tuh nodanya hilang gitu. Pasti kan itu pakai bahan-bahan yang ya, kita pertama sih harus ngeliat juga sih bahannya sih, bahan sepatu lo itu menyerap sesuatu atau enggak gitu sih. Kalau misalnya menyerap ya udah, berarti itu emang udah takdir ya kotor. Cuma kalau misalkan kayak bilangin gitu, gue khawatir sih, apalagi sepatu outdoor ya yang dipakai
yang dipakainya itu rada ekstrim gitu kan, pakai bahan-bahan nggak jelas, takutnya pas lo di track kok hilang kotorannya, cuma bikin umur sepatu jadi lebih pendek ya, menurut gua nggak efektif sih. Kayak gini aja santai aja gitu, kayak mungkin ini 15 menit gitu kalian lakuin di rumah gitu, 15 menit gini doang udah. Ini aduh sorry berantakan ya, pokoknya kayak gini kayak ini bisa di rumah gitu loh. Kayak banyak nih teman-teman gue sepatu dicuciin, kayak menurut gue nggak usah gitu. Kayak mungkin mereka nggak punya waktu ya, cuma kayak biasanya gue ngebersihinnya abis turun langsung gue bersihin gitu sih. Cuma kalau misalkan ini buat konten dulu, ini agak lama. Ini kayak gini udah jadi udah kelar gini, udah gini doang. Pastiin semua busanya hilang dengan lap microfiber ini, jangan terlalu, pokoknya pastiin nggak ada lap atau microfiber atau air yang menggenang di sepatu kalian biar tidak rusak lemnya. Kurang lebih seperti ini. Ini nanti kalian keringin, jangan di bawah sinar matahari, tapi kayak di dalam ruangan gitu. Biar apa? Biar pertama warnanya nggak rusak, terlebih permukaannya nggak rusak, terlebih ini sepatu berbahan sweat. Habis itu kalau misalkan udah kalian pakai parfum, nanti pas udah kering semuanya itu baru kalian parfuminnya. Paling kalau keringin dalam ruangan itu paling 2-3 hari lah, kalian tinggal aja, asal jangan di bawah, takutnya dimakan sama tikus kalau di bawah. Bebas sih, opsional kalian sih kalau misalkan naruhnya di mana. Oke, itu dia paling channel informasi dari gua. Kalau misalkan kalian suka atau ada pertanyaan, silakan kita berdiskusi di kolom komentar. Gue juga masih pemula, kita sharing atau berdiskusi bagusnya gimana. Mari, gua Rafli, goodbye.